Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran matematika. Pada kesempatan hari ini, kita akan melanjutkan materi di bab 8 bangun ruang sisi datar, yaitu prisma. Semoga kalian dapat menyimak video ini dan masih semangat belajarnya. Oke, yang pertama, Ibu akan membacakan manfaat setelah kalian menyimak video ini, yaitu mengetahui definisi prisma. 2. Mengetahui unsur-unsur prisma. 3. Mengetahui jaring-jaring prisma. 4. Menentukan luas permukaan prisma. Dan yang kelima, menentukan volume prisma. Oke, pengertian prisma. Prisma adalah bangun ruang sisi datar yang alas dan tutupnya sama persis. Alas dan tutupnya sama dan memiliki sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Oke, nah contoh-contoh bangun berbentuk prisma ya. Nih, oh ini Bu, ini kan kubus. Nah, kita lihat pengertian dari prisma, yaitu ruang sisi datar yang alas dan tutupnya sama persis. Kita lihat alas dan tutupnya. Kubus memiliki alas dan tutup yang sama, memiliki sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Sisi tegak yang ini ya, tegaknya berbentuk persegi. Nah, berarti kubus pun termasuk prisma. Lanjut. Nah, kok balok prisma juga? Ya, kita lihat kalau dari pengertian prisma itu berarti balok dan kubus juga termasuk prisma. Tapi ada bangun-bangun lain yang termasuk prisma. Nah, ini adalah contoh-contoh bangun prisma. Ini kita perhatikan alas dan tutupnya bersama-sama berbentuk sama ya, segitiga. Yang ini juga sama bentuknya alas dan tutupnya, dan sisi tegaknya berbentuk persegi atau persegi panjang. Ini persegi panjang, ini juga persegi panjang, dan ini juga persegi panjang. Penamaan prisma itu berdasarkan dari alasnya. Jadi yang ini ada yang tahu namanya prisma apa? Ya betul, ini adalah prisma segitiga karena ini memiliki alas berbentuk segitiga. Yang ini oke, prisma segi 5, dan yang ini prisma segi 8. Oke, sampai sini pengertian prisma dapat dipahami ya. Pokoknya ingat, prisma itu memiliki alas dan tutup yang berbentuk sama, bangun datar, dan sisi tegaknya itu yang berdiri ini adalah berbentuk persegi atau persegi panjang. Oke, next. Unsur-unsur prisma. Nah, prisma memiliki N ditambah 2 buah sisi, memiliki 3 N buah rusuk, memiliki 2 N buah titik sudut, dan memiliki N buah sisi tegak. Oke, agar lebih paham kita langsung aja ya ke contohnya. Misalnya unsur-unsur prisma dari, ini prisma apa tadi? Ya benar, prisma segi 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Unsurnya N ditambah 2, berarti kan 5 ditambah 2. Berarti dia memiliki 7 sisi. Yang mana 7 sisi? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Yang tegak ada 5, alasnya 1, tutupnya 1. Jadi ada 7. Memiliki 3N buah rusuk, berarti 3 dikali 5, yaitu 15. Yang mana saja? Nih ya, rusuk. Ingat, yang ini yang berdiri, sini ini ya. Ternyata semua rusuknya ada 15. Selanjutnya, memiliki 2N buah titik sudut. 2N, berarti 2 dikali 5, berarti memiliki 10 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5. Yang tutupnya ada 5, yang alasnya juga pasti ada 5, jadi 10. Yang keempat, memiliki N buah sisi tegak. Nah, N buah berarti kan 5 buah sisi tegak. Yang mana ini? Yang berdiri, sisi tegak. Oke, dapat dipahami ya. Next, jaring-jaring prisma. Oke, sini Ibu memiliki satu buah contoh prisma. Ini adalah prisma segitiga. Di sini alasnya, ini tutupnya. Nah, T itu adalah tinggi dari prisma. Yang ini ya. Nah, saat prisma ini dibuka, itu akan membentuk seperti ini ya. Nih, prisma ini kita buka, kita lihat jaring-jaringnya itu berbentuk seperti ini. Ini adalah sisi tegaknya ada 3, berbentuk persegi panjang. Ini tutupnya, ini alasnya berbentuk segitiga, sama ya, tutup dan alas bentuknya sama. Sisi tegaknya ini berbeda-beda karena ini alasnya segitiganya ukurannya berbeda-beda ya, jadi termasuk segitiga siku-siku. Oke, dapat dipahami ya. Next,
luas permukaan dan volume prisma. Oke, jaring-jaring prisma bukan hanya ini ya, banyak. Jadi nanti tergantung dari alasnya. Coba nanti kalian coba cari contoh jaring-jaring prisma yang lain. Next, luas permukaan dan volume prisma. Luas permukaan prisma, yaitu luas alas ditambah luas tutup. Ingat ya, luas permukaan adalah luas semua dari prisma ini. Mau di sini yang tegak, mau alas, tutup, itu semuanya. Jadi luas alas ditambah luas tutup ditambah luas seluruh sisi tegak. Ya, kalau sisi tegaknya ada 3, berarti kita harus kalikan 3 kalau ukurannya sama semua, atau kita cari satu-satu kalau misalnya ukurannya berbeda ya. Atau bisa cara lebih mudahnya itu adalah luas sama dengan 2 dikali luas alas. Kenapa ini langsung luas alas? Karena alas dan tutupnya itu ukurannya sama, berarti luasnya pun sama. Jadi tinggal langsung kita kalikan 2 saja. Lalu ditambah keliling alas dikali tinggi. Kenapa kita pakai keliling alas kali tinggi? Kan nanti kita ukurannya beda-beda ya, karena ini persegi panjang, panjang kali lebar. Nah, ukuran alasnya kan kalau seperti ini berbeda-beda sisi-sisinya, rusuk-rusuknya. Jadi tinggal kita tambah kelilingnya terus lalu kali tinggi. Oke, semoga lebih dapat dipahami ya. Lanjut kita ke volume prisma. Ingat, volume adalah isi. Jadi volume adalah luas alas kali tinggi. Sama ya dasarnya, volume itu adalah luas alas dikali tinggi. Jadi volume atau V sama dengan luas alas dikali tinggi. Agar lebih paham, yuk kita kerjakan contoh soalnya. Contoh soal, alas sebuah prisma berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisi-sisinya 5 cm, 5 cm, dan 6 cm. Jika tinggi prisma 9 cm, hitunglah luas permukaan prisma tersebut. Oke, kita jawab. Ini kan soalnya soal cerita ya. Mungkin kalian, gimana ya bentuknya prisma yang alasnya segitiga sama kaki ini? Boleh Ibu di sini bantu ya, kira-kira seperti ini ya, segitiga prisma segitiga sama kaki. Nah, agar lebih paham, alasnya boleh kita gambar lagi di sini. Kataknya kan berbentuk segitiga sama kaki, berarti kurang lebih seperti ini ya. Memiliki sisi-sisinya 5 cm, 5 cm, dan 6 cm. Ini 5 cm, ini 5 cm, dan ini 6 cm. Sama kaki, berarti kan kakinya sama ya ukurannya. Oke, next. Berarti kalau kita ingin mencari luas permukaan, kita butuh luas alasnya dan luas sisi tegaknya ya. Luas alasnya, kalau kita mencari alas berbentuk segitiga, berarti setengah kali alas kali tinggi. Ini alasnya sudah ada, tingginya sudah ada belum? Belum, ternyata tinggi segitiganya kita belum ada, berarti kita cari dulu. Pakai apa carinya? Ingat, kalau kalian sudah menemukan bentuk seperti ini nih, segitiga siku-siku, berarti kita pakai teorema Pythagoras. Tuh, kita cari tingginya. Nah, tinggi sama dengan, karena tinggi yang itu adalah bukan sisi miring, berarti sisi miring dikurang sama yang ini. Kenapa aku 3 Bu, bukan 6? Ingat, 6 itu yang ini sampai ke sini. Kita hanya butuh sini saja untuk mendapat, kita pakai segitiga siku-siku. Berarti kita pakainya 3 cm saja. Berarti 5 pangkat akar dari 5 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2. Yaitu T sama dengan akar 25 dikurang 9. T sama dengan akar 25 dikurang 9 berapa? 16. Berarti akar 16 sama dengan 4. Jadi diketahui bahwa tingginya adalah 4. Oke, sudah sampai sini bisa kita langsung masukkan ke rumus luas permukaan prisma. Yaitu L sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Luas sama dengan, nah, luas alasnya berbentuk segitiga, berarti langsung aja kita masukkan rumus segitiga. 2 dikali setengah kali alas dikali tinggi ditambah keliling alas. Ini ya, A tambah B tambah C dikali tinggi. Tinggi apa? Tinggi dari prismanya. Ya, bukan tinggi yang ini ya, bukan ya, tapi tinggi dari prisma. Oke, langsung kita masukkan angkanya. 2 dikali 1/2 dikali alasnya itu 6 dikali tingginya itu 4 yang tadi kita cari, tinggi segitiga, ditambah ini adalah sisi-sisi alas yaitu 5 tambah 5 tambah 6 dikali 9 yaitu adalah tinggi dari prismanya. Udah seperti ini, tinggal kita hitung ya. Berarti luas sama dengan yang ini hasilnya 24 ditambah 144. Jadi jawabannya
adalah luas sama dengan 168 cm kuadrat. Jadi, luas permukaannya adalah 168 cm kuadrat. Oke, dapat dipahami ya? Next, ke contoh soal berikutnya. Suatu prisma segi 4 memiliki alas berbentuk belah ketupat dengan ukuran diagonal-diagonalnya adalah 24 cm dan 10 cm. Jika tinggi prisma tersebut adalah 15 cm, tentukan luas permukaan prisma tersebut. Nah, ini kita mencari luas prisma lagi, tapi alasnya berbentuk belah ketupat. Ya, oke, langsung saja. Belah ketupat berarti kurang lebih seperti ini ya bentuknya. Katanya dia diagonal-diagonalnya 24 dan 10. Diagonal, ada yang masih ingat? Ya, ini garis yang membagi. Ini diagonalnya 24 dan 10. Oke, di sini kita bisa cari luas alasnya dulu, karena sini sudah ada ya diagonal-diagonalnya kan. Luas alas belah ketupat adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Ya, kita cari luas alasnya dulu, yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Diagonal satunya mau yang mana aja, nggak apa-apa ya, mau 24 atau 10 nggak apa-apa, karena ini perkalian, hasilnya tetap sama. Setengah dikali 24 dikali 10, yaitu adalah luas alasnya 120 cm kuadrat. Oke, selanjutnya kita butuh sisi. Kalau kita mau mencari luas permukaan, berarti kita butuh ini ya, sisi kelilingnya ini, rusuk yang ini. Sudah ada belum? Belum. Kita hanya dikasih tahu diagonalnya saja. Berarti kita cari diagonalnya. Nah, sisi miringnya. Yaitu kita boleh buat lagi seperti ini segitiganya ya. Ini Ibu ambil dari bagian yang ini ya. Terus kita copot ke sini. Nah, gini. Katanya kan tadi diagonalnya 24. Berarti diagonal dari sini ke sini. Berarti kalau Ibu hanya butuh yang ini, berarti itu 12. Lalu yang ini juga enggak 10 tapi 5. Udah 5, 12. Kalau udah bentuk seperti ini, berarti kalau kita mencari sisi miringnya ini, berarti kita menggunakan teorema Pythagoras. Oke, ini Ibu lambangkan dengan S ya, yang sisi ini. S sama dengan, karena kita mencari sisi miring, berarti ditambah 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2, yaitu S sama dengan akar 144 ditambah 25. S sama dengan akar 169 sama dengan 13 cm. Ya, langsung kalau udah seperti ini kita masukkan ke rumus luas permukaan, yaitu 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, kebetulan tadi luas alasnya kita sudah cari, berarti kita tinggal 2 dikali 120 ditambah keliling alas. Ini kan karena berbentuk belah ketupat, berarti sisinya sama ya, yang ininya, berarti tinggal kita 4 kali sisi dikali tinggi. Tingginya itu adalah tinggi prisma, itu nih 15. Kita masukkan lagi angkanya, sudah seperti ini. Kita tinggal kalikan, luas sama dengan 240 ditambah 780. Luas permukaan sama dengan 1020 cm kuadrat. Nah, kalau kalian mau cari masing-masing, misalnya cari luas alasnya dulu, baru cari ininya dulu, baru ditambah, boleh. Atau mau langsung pakai rumus seperti ini juga boleh ya. Jadi luas permukaannya adalah 1020 cm kuadrat. Oke, dapat dipahami ya. Next, contoh soal berikutnya. Sebuah prisma segi 4 memiliki alas berbentuk trapesium dengan ukuran panjang sisi-sisi sejajarnya 4 cm dan 8 cm, serta tinggi trapesium adalah 10 cm. Jika tinggi prisma adalah 20 cm, tentukan volume prisma segi 4 tersebut. Oke, agar lebih paham, yuk kita gambar dulu trapesiumnya. Trapesium berarti ini trapesium seperti ini ya, kurang lebih. Nah, kita masukkan angkanya, sisi-sisi sejajar 4 dan 8. Berarti di sini 4, di sini 8, dan tinggi trapesiumnya adalah 10. Ini ya. Nah, lanjutnya, tentukan volume. Volume itu rumusnya apa? Dia mesti ingat. Ya betul, volume adalah luas alas kali tinggi. Berarti kita cari luas alasnya terlebih dahulu ya. Itu tengah. Ini adalah rumus luas alasnya kan berbentuk trapesium, berarti kita cari luas trapesium, yaitu setengah dikali A tambah B dikali tinggi. A tambah B itu apa? A dan B itu adalah dua sisi sejajar, yaitu 4 dan 8 yang ini ya. Atau kalian lebih mudahnya atas tambah bawah gitu kan, atas tambah bawah seperti itu. Kita masukkan angkanya, setengah dikali 4 ditambah 8 dikali 10 ya, 15
berarti luas sama dengan 6 dikali 10. Jadi luas alas sama dengan 60 cm kuadrat. Sudah ketemu luas alasnya, sudah ada tingginya, berarti kita tinggal cari volumenya. Yaitu volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Volume sama dengan 60 dikali tinggi prismanya itu 20. Jadi volume sama dengan 1200 cm kubik. Ya. Sampai sini dapat dipahami ya? Oke, next ke contoh soal berikutnya. Nah, ini contoh soalnya berbentuk gambar ya. Tentukan volume prisma pada gambar tersebut. Oke. Volume tadi rumusnya luas alas dikali tinggi. Nah, kita lihat. Oh, berarti ini alasnya berbentuknya persegi panjang ya, Bu? Atau jejer genjang ya? Coba kalian pahami atau kalian ingat lagi pengertian dari prisma. Prisma adalah memiliki alas dan tutup yang berbentuk sama. Kalau kita ini alasnya berbentuk persegi panjang, iya memang ini alas dan tutupnya sama-sama persegi panjang misalnya. Tapi apakah ukurannya sama alas dengan tutupnya? Ya, berbeda. Berarti ini posisinya tidak seperti itu. Jadi soal ini sedikit mengecoh kalian. Jadi ternyata coba kalian amati lagi. Mana nih alas dari prisma ini? Ya betul, nih alasnya yang ini berbentuk trapesium. Siku-siku ya. Berarti ini adalah alasnya nih. Yang ini dan ini alasnya. Jadi kita berdiri, kita tegakin si prisma gambar ininya ya, dapat dipahami ya. Jadi nggak langsung oh ini alas kalau bentuknya kayak gini, enggak ya. Kalian sedang membahas apa? Prisma. Berarti kalian cari oh yang alas dan tutupnya sama, nah, gitu ya. Berarti ini alasnya adalah berbentuk trapesium. Jadi kita cari dulu luas alasnya, yaitu luas dari trapesium, yaitu setengah dikali CD tambah AB ini ya. CD tambah AB, AD itu adalah tinggi dari trapesiumnya. Kita masukkan angkanya, setengah dikali 7 ditambah 12 dikali 6. Jadi luas alasnya adalah 57 cm kuadrat. Sudah ada luas alasnya, tinggal kita kalikan dengan tingginya. Jadi volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Nah, tingginya yang mana? Banyak banget ya angkanya ya, pusingnya. Ingat, kan tadi kita bilang ini alasnya. Berarti kan yang membantu sisi tegaknya, yang tingginya itu adalah, nah yang ini nih, 14. Jadi luas alasnya 57 dan tingginya adalah 14. Jadi 57 dikali 14 sama dengan 798 cm kubik. Oke, sampai sini dapat dipahami ya contoh-contoh soal yang diberikan. Selanjutnya ada contoh soal lagi. Sebuah prisma tegak memiliki volume 432 cm kubik. Alas prisma tersebut berbentuk segitiga siku-siku, yang panjang sisi siku-sikunya 6 dan 8 cm. Hitunglah tinggi prisma tersebut. Oke, ini kebalikannya. Sudah diketahui volumenya, sudah diketahui ukuran-ukuran alasnya, tapi kita diminta untuk mencari tingginya. Sebenarnya caranya sama ya, tapi tinggal kalian tadi dikali terus dibagi. Oke, luas, berarti kita cari sisi yang belumnya ya. Siku-sikunya adalah 6 dan 8. Berarti kita belum tahu tingginya ya. Berarti kita cari dulu luas alasnya dulu, yaitu setengah kali alasnya 6 dikali tingginya itu 8. Langsung aja, setengah dikali 6 dikali 8, yaitu 3 dikali 8, yaitu 24 cm kuadrat. Sudah ketemu luas alasnya 24. Sudah ada volumenya, berarti kita tinggal cari tingginya. Kan volume sama dengan luas alas kali tinggi. Volumenya 432 sama dengan luas alasnya 24 dikali tinggi. Nah, berarti kalau kita cari tinggi, berarti tinggal dibagi. Tingginya berarti sama dengan 432 dibagi 24. Jadi tingginya adalah 18 cm. Jadi tinggi prisma tersebut adalah 18 cm. Di sini dapat dipahami ya. Oke, demikianlah video pembelajaran pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, share, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.